Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Safitri Nurhaliza dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya membahas mengenai perilaku dan proses mental yang terjadi pada manusia, termasuk keberagaman dan kesamaannya dalam konteks kondisi kebudayaan yang berbeda. Nah, psikologi lintas budaya juga melibatkan perbandingan tertentu yang terjadi pada suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lainnya. Bagaimana yang sudah dipelajari tentang topik di psikologi lintas budaya, saya mengambil salah satu topik untuk membahas tentang budaya Batak dan budaya Melayu, mengekspresikan emosinya. Sebelumnya, emosi adalah perasaan intens yang disampaikan kepada seseorang atau kepada suatu hal berupa kata-kata, tulisan, ataupun perbuatan baik itu negatif maupun positif. Nah, emosi juga bisa menjadi gambaran dari karakter dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur karakter seseorang yang berkaitan dengan pengendalian diri dan kesabaran. Gambar di atas merupakan suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu kelompok etnik terbesar di Indonesia berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Orang Batak adalah penutur bahasa Austronesia, tetapi tidak diketahui kapan nenek moyang orang Batak pertama kali bermukim di Tapanuli dan Sumatera Timur. Bahasa dan bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa orang yang berbahasa Austronesia dari Taiwan telah berpindah ke wilayah Filipina dan Indonesia sekitar 2500 tahun lalu. Nah, yang di atas ini adalah kebudayaan Melayu. Budaya Melayu tumbuh subur dan kental di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Budaya Melayu identik dengan agama, bahasa, dan adat istiadat merupakan integritas yang solid. Adat Melayu merupakan konsep yang menjelaskan satu keseluruhan cara hidup Melayu di alam Melayu. Orang Melayu di mana juga berada akan menyebutkan fenomena budaya mereka sebagai ini adat kaum. Masyarakat Melayu mengatur kehidupan mereka dengan adat agar setiap anggota adat hidup beradat, seperti adat alam, hukum adat, adat beraja, adat bernegeri, adat berkampung, adat memerintah, adat berlaki bini, adat bercakap, dan sebagainya. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan kita. Budaya Batak dalam mengekspresikan emosinya dapat dikatakan cukup ekspresif, walaupun bukan yang paling ekspresif. Budaya Batak itu dikenal dengan kegigihannya, gaya bicara keras, berani, dan bertindak tegas. Oleh karenanya, budaya Batak lebih suka berterus terang tentang emosi yang sedang dirasakannya. Hal tersebut pada dasarnya terbentuk dari nilai-nilai budaya Batak yang sejak dahulu dianut dan disampaikan dari generasi ke generasi, yaitu Dalihana Tolu. Budaya Batak dalam adat istiadatnya memakai suatu istilah yaitu Dalihana Tolu. Dalihana Tolu mengatur bagaimana suku Batak bertingkah laku dalam kehidupan sosialnya. Istilah Dalihana Tolu asal mulanya adalah tungku yang berkaki tiga. Tungku yang berkaki tiga dapat berdiri seimbang, ditopang oleh tiga kakinya. Tungku berkaki tiga, jika satu kakinya rusak, maka tungku tersebut tidak dapat digunakan karena tidak bisa seimbang. Kaitannya dengan ekspresi emosi adalah bahwa mengekspresikan emosi baik dalam bentuk tingkah laku, perkataan atau raut muka disesuaikannya pula dengan kuat atau lemahnya emosi yang sedang dirasakan. Tidak melebih-lebihkan juga, tidak berusaha menutup-nutupinya, sehingga ekspresi emosi orang dari budaya Batak tidak cenderung lemah atau disamarkan. Nah, kalau budaya Melayu paling tidak ekspresif, menunjukkan emosinya dibandingkan budaya Batak. Kenapa? Karena nilai-nilai agama yang dianut budaya Melayu yang melarang suatu apapun dilakukan dengan berlebih-lebihan. Etnik Melayu dikenal dengan ketaatan beragamanya, lemah lembut menyukai seni, serta tidak pernah melawan. Orang Melayu memiliki dua falsafah hidup, yaitu pertama, orang Melayu merupakan satu etnis yang sederhana dalam penampilan dan gaya hidup. Sikap tidak ambisius dan kesederhanaan tindakan dan keinginan yang begitu dibatasi. Kedua,
orang Melayu membuat orientasi hidup, yang lebih horizontal bukan vertikal. Oleh sebab itu, lebih diutamakan keharmonisan, ketentraman dan kebahagiaan dirinya, dengan warga kiri, kanan, dan lingkungan dibandingkan dengan pemimpinnya. Nah, kalau emosi dari orang Melayu itu, tidak begitu cepat akan berubah menjadi emosi yang agresif gitu. Jadi orang Melayu akan lebih memilih menghindari, daripada melawan, menghindari masalah atau menghindari keributan daripada, melawan atau, ribut gitu. Pemakaian kata-kata kiasan oleh orang Melayu dimaksudkan untuk menghindari kata-kata yang berterus terang dalam pergaulan sosial. Orang Melayu juga tuh percaya kalau misalnya, dengan penyampaian yang berterus terang, jujur gitu depan orangnya, eee, tentang kekurangan si orang ini itu akan merendahkan martabat orang itu sendiri, gitu. Orang Melayu juga itu mempunyai ciri-ciri kepribadian, yang terbentuk tidak lepas dari tuntutan norma-norma adat istiadat yang terdapat dalam, masyarakat Melayu. Nah, watak orang Melayu ini mengantarkan pada ketika mengekspresikan emosi, orang Melayu akan cenderung menekannya supaya tidak begitu kuat diekspresikan, karena hal tersebut bagian dari bentuk tidak ingin menonjolkan diri, suka damai dan toleransi. Mungkin segitu saja untuk pembahasan tentang budaya Batak dan budaya Melayu mengekspresikan emosinya, di masing-masing budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.